Video kali ini akan membahas tentang reaksi redoks, yaitu kita mau menentukan apakah jenis reaksi ini redoks atau bukan. Nah, redoks, dari kata redoks itu berasal dari reduksi dan oksidasi. Jadi, jika reaksi dikatakan redoks, itu artinya dia mengalami reduksi dan dia juga mengalami oksidasi. Nah, untuk reduksi itu sendiri apa? Jadi ini berhubungan dengan bilangan oksidasi, yaitu dia mengalami penurunan. Jadi kalau reduksi itu biloksnya menurun, kalau oksidasi biloksnya itu meningkat atau naik, begitu ya. Nah, ketika nanti sudah ditemukan atau sudah bisa ditentukan, oh iya ada reduksi, ada oksidasi, berarti dia redoks. Kemudian kita juga bisa menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Oksidator ini adalah zat yang dia itu mengalami reduksi. Kemudian, reduktor ini zat yang mengalami oksidasi. Jadi seperti kebalikannya ya. Nah, untuk yang hasil oksidasi itu adalah hasil dari suatu proses oksidasi. Jadi hasil oksidasinya. Hasil reduksi juga hasil dari reaksi reduksinya. Kemudian untuk contoh, tentukan reaksi berikut, redoks atau bukan. Jika ya, tuliskan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Nah, contoh soal nomor 1, di sini ada FeCl3 plus H2S menjadi 2FeCl2 plus 2HCl plus S. Nah, dari sini kita tetap mencari bilangan oksidasi masing-masing unsur terlebih dahulu. Seperti yang materi yang sebelumnya ya. Nah, kita bagi jadi Fe sama Cl dan seterusnya, masing-masing unsur ya. Nah, kita cari masing-masing unsur biloksnya berapa. Misalkan di sini Cl golongan 7 dan dia biner, berarti dia min 1. Ada 3, berarti ini min 3, karena senyawa ini sama dengan 0. Berarti Fe ini adalah nilainya plus 3. Kemudian untuk H2S, ini plus 1, H-nya plus 2 ya. S juga dia min 2, biner golongan 6. FeCl2 ini min 1, biner Cl min 2 sama dengan 0 karena senyawa. Berarti Fe-nya ini adalah plus 2. Kemudian HCl ini min 1, ini plus 1. Nah, S di sini karena dia itu bilangan unsur bebas, dia itu tidak berikatan dengan unsur yang lain ya, maka dia unsur bebas, maka dia biloksnya adalah 0. Nah, kalau sudah ditemukan, didapatkan biloksnya, sekarang kita mau mencari apakah dia redoks atau bukan. Nah, caranya bagaimana? Dicari terlebih dahulu, misalkan kita lihat nih, unsur Fe. Fe di sini, di sebelah kiri nilainya plus 3. Nah, yang di sebelah kanan, ini kita bagi ada kiri sama kanan panah. Fe-nya ini yang di kiri itu plus 3, yang di kanan itu Fe juga. Jadi kita bandingkan yang sama-sama ya. Kita bandingkan Fe ya dengan Fe. Fe di kiri sebelum reaksinya itu plus 3. Hasil reaksi yang di Fe ini adalah plus 2. Nah, apabila dia berubah bilangan oksidasinya, kita beri lambang terlebih dahulu ya. Jadi kita kasih tanda dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, sekarang dilihat dari plus 3 ke plus 2 itu naik atau turun. Biasa ya, seperti bilangan biasa ini plus 3 ke plus 2. Artinya dia turun. Nah, karena dia biloksnya turun, artinya dia mengalami reduksi. Gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita cari lagi, ada tidak yang bilangan oksidasinya itu berubah. Misalkan kita lihat lagi Cl di kiri ini min 1 ya. Di kanan ini min 1, ini juga min 1. Jadi Cl ini tidak berubah. Kita cari lagi yang dia itu mengalami perubahan, si biloksnya ini. H-nya ini kan plus 1. Sekarang kita lihat H. H di kanan juga plus 1. Berarti dia tidak berubah. Kemudian dicek lagi siapa yang berubah. Kita lihat S ya. S di kiri itu min 2. S di kanan itu
nilainya 0. Nah, berarti kan dia mengalami perubahan nih. Nah, karena dia mengalami perubahan, kita kasih lambang ya, kita kasih tanda seperti ini. Artinya dia mengalami perubahan. Dari min 2 ke 0, itu kan berarti biloxnya gimana tuh? Naik ya. Bilangan oksidasinya itu naik. Artinya tadi, ketika bilangan oksidasi naik, maka dia disebut dengan dia mengalami proses oksidasi. Nah, kalau sudah seperti ini, kan udah nggak ada lagi ya. Kalau dia mengalami reduksi dan oksidasi, maka dia disebut dengan redoks. Jadi soal nomor 1 ini kalau ditanya dia redoks atau bukan, artinya berarti ya dia redoks ya. Jadi dia termasuk redoks. Karena dia ada reaksi reduksi dan ada oksidasi. Nah, ketika kita membandingkan bilangan oksidasinya, kan tadi kita bandingkan Fe 3, Fe yang kanan plus 2. Kita bandingkan itu, kita lihat bilangan oksidasi itu untuk unsur itu maksudnya unsurnya untuk satu unsur gitu ya. Jadi kita pakai misalkan di sini kan Cl-nya min 1 nih, kalau kita lihat sini lagi ini kan min 1. Kalau yang dijelaskan di video ini kan dibuat min 3. Min 3 artinya untuk 3 Cl. Tapi kita bandingkan itu untuk satu unsur. Semuanya yang kita bandingkan itu untuk satu unsur aja. Kemudian kalau sudah didapatkan redoks, kita ditanya lagi oksidatornya siapa, reduktornya siapa, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, untuk oksidator itu dia yang mengalami reduksi ya. Jadi, dia yang mengalami reduksi itu siapa? Atau ditulis lagi deh. Oksidator itu mengalami reduksi ya. Kemudian reduktor itu mengalami oksidasi. Nah, untuk oksidator kita lihat yang reduksi. Kan kita reduksi itu dari yang plus 3 ini ke plus 2 ya. Nah, kita lihat siapa plus 3. Plus 3 itu kan Fe. Nah, jadi si oksidatornya ini adalah Fe. Ya. Karena Fe di sini kita tulis itu satu paket, satu senyawa ya. Jadi kita tulis tidak hanya Fe aja, tapi kita tulis satu senyawa. Fe ini berikatan dengan siapa? Dia akan berikatan dengan FeCl3, maka ditulis oksidatornya adalah FeCl3. Kemudian untuk reduktor, dia mengalami oksidasi. Nah, mengalami oksidasi ya, kita lihat yang tadi berubah naik itu siapa? Dari min 2 ke 0, itu kan dia naik. Ya, naik. Nah, dari min 2 ke 0 ini yang naik siapa nih? S kan? Nah, kita lihat S ini senyawanya apa? Satu paket kita tulis. Ditulis di sini H2S. Satu senyawa ya. Kemudian, hasil oksidasinya, hasil oksidasi itu tetap kita lihat oksidasi, tapi yang ada di sebelah kanannya panah. Jadi hasilnya oksidasi ini ada di sini nih, ini oksidasi. Kalau tadi oksidator reduktor itu di kirinya panah ya, karena hasil ya berarti hasil ada di sebelah kanan panah. Nah, hasil oksidasi ini kan S, ya kita tulis S. Nah, hasil reduksi itu dari FeCl3 menjadi FeCl2, kita tulis FeCl2, begitu ya. Untuk koefisien, ini biasanya tidak usah ditulis, diabaikan aja ya. Lanjut soal nomor 2. Tentukan reaksi berikut juga, dia redoks atau bukan. Jika ya, tulis reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Nah, sekarang kita buat biloxnya masing-masing unsur ya. Nah, bilox ini cara menentukan bilox sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, dianggap di sini sudah paham ya mencari bilox. Min 2 ini min 6 sama dengan 0, ini plus 6 bagi 2 plus 3. Min 2 kali 4 min 8 sama dengan 0, H itu plus 1. Berarti ini plus 6 ya. Fe di sini plus 3 ya, karena ketemu SO4 2 min, jadi senyawa Fe2 SO4 3. Min 2 ini plus 6.
Nah, ini udah pernah dibahas, Fe2SO43. Min 2 ini plus 1, gini kan? Gitu. Nah, kalau mau jelasnya gitu. Kemudian, kita cari yang dia itu mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ingat ya, ini ada batas nih. Kita bandingkan yang kiri dengan yang kanan. Kita bandingkan unsur yang sama. Jadi, kalau kita bandingkan Fe, ya kita bandingkan Fe. Karena 3 ke 3, berarti dia tidak berubah. Nggak usah kasih tanda, berarti dia tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang O ini juga dia nggak berubah ya. Jadi dia O ini tidak berubah, ke sini juga tidak, ke sini tidak. O yang ini juga tidak berubah. Kemudian H juga tidak berubah. S di sini ini juga 6 ke 6 tidak berubah. Jadi di sini dia tidak ada reduksi maupun oksidasi. Maka jika dia ditanya redoks atau bukan, maka jawabannya adalah dia bukan redoks ya. Nah, kalau bukan redoks ya udah, ini tidak perlu kita cari lagi. Untuk soal nomor 3, tentukan reaksi berikut redoks atau bukan. Masih sama ya. Nah, kalau kita lihat bilangan oksidasi ini 0 ya, ini 0. Ini juga 0 ya. Karena unsur bebas, molekul unsur. Maka dia juga bukan redoks. Ini tidak perlu. Sudah, nomor 4. Tentukan reaksi berikut redoks atau bukan. Nah, kita cari lagi. Kita buat masing-masing unsur. Ini min 2. K itu plus 1. Min 8 plus 1 ini berarti plus 7. Di sini plus 7. Ini min 2, min 8 plus 1 plus 2. Berarti di sini dia jadi 0 kan? Ini plus 6 bagi 2 plus 3. C-nya plus 3 ya. Nah, dibagi kayak gini. Nah, S itu di dalam SO4 itu plus 6 ya. Kita udah sering bahas nih. Ini juga sama nih, min 2, K itu plus 1, golongan 1. Nah, untuk MnSO4, Mn dengan SO4, jadi Mn-nya plus 2, karena SO4 2 min ya. Ini min 2, ini plus 6. Oke, ini CO2 ini min 2, min 4, plus 4. Nih, biasa ya, plus 1, min 2. Oke, kalau sudah, kita cari yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat kita batasnya ini ya. Kita bandingkan kiri dengan kanan. Lihat unsur yang sama. Misalkan K di kiri ini plus 1. Kita cari yang di kanannya panah ini mana, yang K lagi. Sama-sama plus 1. Berarti tidak mengalami perubahan yang K. Cari yang berubah. Mn, coba Mn. Mn ini plus 7. Kita cari yang di kanannya panah, itu Mn itu plus 2. Nah, dari 7 ke 2 kan dia berubah. Dari 7 ke 2, bilangan oksidasinya turun ya. Kalau turun artinya dia reduksi. Oke. Cari lagi yang dia berubah. H ini dia ke yang kanan tidak berubah ya. Sekarang cari C, coba. C plus 3. Ini plus 3, yang di kanan ini plus 4. Nah, berarti dia berubah ya. Dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini bilangan oksidasinya itu naik ya. Naik, artinya dia oksidasi. Oke, kalau sudah, kita cek lagi yang lain ada nggak yang berubah. Nah, O-nya kan ini sama, semua min 2 ya. Kalau tidak ada yang berubah, ya sudah. Nah, sekarang kita cek dia redoks atau bukan. Ada reduksi, ada oksidasi, berarti dia termasuk ke dalam reaksi redoks. Oke. Nah, kita cari lagi oksidator. Oksidator itu yang mengalami reduksi. Kita lihat reduksinya. Yang mengalami siapa? Ini kan plus 7. Plus 7 itu Mn. Mn itu satu senyawa dengan siapa? Tulis di sini langsung KMNO4. Nah, lanjut ya. Reduktor itu, sekarang kita reduktor ya. Reduktor itu yang mengalami oksidasi.
cari yang oksidasi. Ini kan plus 3 nih, si C ini kan. Yang berubah kan si C dari 3 ke 4 kan, naik. C-nya ini ada di senyawa apa? Ditulis, berarti dia ada di dalam senyawa H2C2O4. Kemudian hasil oksidasi, lihat oksidasi hasilnya siapa? Di sini ada CO2. Kemudian ada hasil reduksi ya, yang terakhir hasil reduksi, kita cek ke reduksi, hasilnya ada di sebelah kanannya panah. Berarti yang ini ya, Mn. Mn berarti MnSO4. Nah, demikian penjelasan menentukan reaksi redoks atau bukan.